slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Pengembangan motor Honda di MotoGP lebih enak usai ditinggal Marc Marquez. Honda sedang melakukan pengembangan motor balapnya untuk pertarungan di MotoGP 2024. Pabrikan asal Jepang ini menyatakan lebih enak dalam melakukan riset motornya usai ditinggal Marc Marquez. Setelah membela Honda selama 11 tahun lamanya, Marquez akhirnya pergi dan memilih gabung dengan Gresini Racing. Pada musim ini, pembalap asal Spanyol itu pun akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23. Waktu masih membela Honda, Marquez menjadi sumber pengembangan motor dari pabrikan berlambang kepak sayap ini karena sebagai pembalap utama. Sayangnya, Honda gagal bersaing di papan atas dalam beberapa musim terakhir. Kini, Marquez sudah pergi dan Luca Marini masih menggantikan posisinya. Pembalap tes Repsol Honda, Stefan Bradl, menilai hadirnya Marini bisa memberikan masukan pengembangan motor Honda karena pernah memakai motor lain. Pekerjaan untuk pengembangan akan lebih terbuka. Marc Marquez merupakan satu-satunya yang selalu berkonsultasi dan didengar. Ini berlangsung sampai saat terakhir, kata Stefan. Sekarang, kami mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan motor dari pabrikan lain lewat Johann Zarco dan Marini, yang mana sangat penting. Dan, mereka bilang pada kami apa yang bagus dan apa yang buruk mengenai motor kami. Kami sudah mendapatkan umpan balik yang pertama. Lebih banyak lagi akan datang di Sepang. Pungkasnya, MotoGP sendiri sudah mulai menggelar tes pramusim di Sepang, Malaysia, mulai 1-3 Februari tahun 2024. Sedangkan seri pembuka MotoGP 2024 akan digelar Qatar pada tanggal 10 Maret mendatang di sirkuit Losail. Gas-gas tidak ingin membebani Acosta dengan ekspektasi tinggi. Menjadi satu-satunya rookie MotoGP musim ini, Pedro Acosta dianggap sebagai talenta terbaik yang datang ke kelas Premier sejak Marc Marquez tahun 2013. Juara dunia Moto3 sebagai rookie dan Moto2 pada musim keduanya di kategori menengah, Acosta tiba di MotoGP dengan motor yang bisa kompetitif sejak awal. Namun manajer tim Nicolas Goyon mengatakan ekspektasi yang dibebankan ke Acosta harus realistis. Berbicara kepada MotoGP.com, Goyon berkata, apa yang bisa dicapai Pedro tahun ini? Menurut saya, setelah beberapa waktu setelah Covid, keadaan menjadi semakin sulit. Mengendarai motor MotoGP tidak seperti 10 tahun yang lalu ketika Anda bisa langsung bertarung memperebutkan podium. Sekarang ini sangat kompetitif dan motornya sulit untuk dipahami. Anda perlu memahami perangkat di depan, perangkat di belakang dan ada banyak tombol. Semua ini butuh waktu untuk memahaminya. Saya pikir kami perlu memberikan waktu kepada Pedro untuk mempelajari motor dan cara mengendarai motor. Jika Anda hanya melihat semua aerodinamis di mana Anda memiliki lebih banyak beban di bagian depan, pengereman memiliki lebih banyak bobot di bagian belakang dan ini semua adalah hal yang perlu Anda integrasikan. Bagian belakang adalah tempat di mana Anda juga harus banyak belajar, jadi pesan saya kepada para penggemar adalah bersabar. Beri dia waktu untuk mempelajari motor. Saya pikir berada di posisi 10 besar adalah target yang bagus. Goyon melihat Marco Bezzecchi sebagai contoh yang bisa diikuti Acosta, di mana pembalap VR46 Ducati itu tampil impresif sebagai rookie sebelum memenangi 3 balapan pada musim keduanya di MotoGP. Lihatlah seseorang seperti Marco Bezzecchi yang menjalani tahun rookie yang hebat. Dia berakhir di posisi ke-9 di musim pertamanya dan dia adalah Marco Bezzecchi. Berstatus rookie, Acosta sudah memulai persiapannya menuju musim 2024 dengan mengikuti hari pertama tes Sakedon Sepang. Itu adalah hari kedua pembalap 19 tahun itu di atas RC16. Acosta belum menggunakan sasis karbon yang dimiliki gas-gas untuk pertama kalinya. Namun, Goyon melihat Acosta akan menggunakannya dalam beberapa hari mendatang. Ya, kami akan memiliki sasis karbon, kata pria Prancis itu. Kami akan mencobanya tetapi saya tidak yakin apakah kami akan langsung mencobanya. Tapi kami pasti akan mendapatkannya. Kami senang berada di level yang sama dengan tim pabrikan. Marquez diperingatkan bos Ducati untuk balapan tanpa kecelakaan, ini larangan keras. Marc Marquez telah dengan tegas diberitahu oleh CEO Ducati bahwa mereka menginginkan balapan tanpa kecelakaan musim ini.
Kedatangan Marquez ke Ducati berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal pabrikan Italia tersebut. Salah satunya karena ia sudah terlibat insiden dengan beberapa pembalap papan atas mereka. Marquez menabrak Jorge Martin pada putaran pertama di Portimao tahun lalu, sebelum keduanya kembali terlibat kontak pada putaran final di Valencia. Marco Bezzecchi juga murka atas kecelakaan yang menurutnya disebabkan oleh Marquez di Valencia. Dan Marquez pun memancing kemarahan Johann Zarco atas insiden menakutkan di Sachsenring. CEO Ducati Claudio Domenicali ditanya Marca apakah Marquez akan mengganggu semua orang, dan dia menjawab, "Sudah pasti bahwa Marc akan mengganggu semua orang, juga di dalam Ducati, sudah pasti dia akan melakukannya, seperti Jorge." Untuk Pecco atau Enea, mereka tidak hanya memiliki Jorge atau Bezzecchi, atau Di Giannantonio, yang kini tampil sangat kuat, mereka juga akan memiliki Marc. Dengan satu lagi yang harus dikalahkan, hal itu akan menciptakan lebih banyak kebingungan, akan lebih sulit untuk mengalahkannya, tapi juga lebih menarik bagi semua fans. Semua fans ingin melihat Marc di Ducati, tapi bagi kami itu akan rumit. Kita harus melihat semuanya, ini akan menjadi rumit, akan menimbulkan kebingungan. Yang kita harapkan adalah balapan tanpa kecelakaan. Saya tidak terlalu suka kontak, karena berbahaya. Dari waktu ke waktu Marc sedikit seperti itu, Jorge juga. Itu sedikit seperti ini, pada balapan terakhir. Marc mengalami kecelakaan yang sangat buruk, dan Jorge yang melemparkannya ke dalam kecelakaan itu berbahaya. Dalam balapan ada batasannya dan kami harus memperhatikan batasan tersebut. Yang penting Race Direction bisa menjaga ketenangan pembalap, kalau ada yang melebihi batas akan langsung diberi sanksi. Itu sangat penting untuk keselamatan olahraga, karena kami adalah olahraga yang sangat penting yang ingin berkembang, dengan banyak penonton. Para juara, di trek, harus menjadi contoh bagaimana hal itu dicapai, keras, tapi jujur, bersih. Marquez menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing, yang memilih pembalapnya secara independen dari Ducati. Dia datang meskipun ada pernyataan dari Gigi Daligna menyatakan bahwa Ducati Diak membutuhkannya, meski Marquez membantah merasa tidak diinginkan. Domenicali berkata, "Marc akan menjadi sekutu karena kami akan mendapat keuntungan besar dengan melihat cara dia mengendarai motor. Saya pikir baik Pecco, Jorge, dan Marco akan bisa berkembang dengan melihat cara Marc membalap, karena kami punya filosofi bahwa mereka membagikan semua data. Jadi dia pasti akan menjadi sangat kuat. Jika saya melihat perbedaan yang ia buat dibandingkan pebalap Honda lainnya, saya rasa ia akan tampil sangat kuat tahun depan. Jadi ia akan menjadi kandidat juara, perebutan gelar, pastinya." Hasil Sakedon Test kedua MotoGP 2024 duo Yamaha meroket, debutan bocah ajaib konsisten. Hasil Sakedon Test MotoGP 2024 masih dikuasai kubu KTM dengan melejitnya Pol Espargaro yang turut masih diikuti Pedro Acosta yang masih konsisten. Yamaha mulai menunjukkan peningkatan. KTM masih jadi penguasa sesi Sakedon Test MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia, untuk hari kedua, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024, yang bergulir sejak pukul 9 sampai pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Setelah kemarin Dani Pedrosa yang merajai, kali ini giliran Pol Espargaro yang menunjukkan kematangannya dalam memahami DNA RC16. Pol Espargaro berhasil menuntaskan sesi Sakedon Test hari ini dengan catatan waktu lap terbaik yang tak terkejar dengan 1 menit 58,241 detik. Catatan waktu tersebut lebih baik dari milik Pedrosa kemarin. Sementara itu, satu-satunya debutan MotoGP 2024, Pedro Acosta masih tampil konsisten. Acosta finish di urutan kedua dengan selisih 0,29 detik dari Espargaro. Posisi itu menurun 1 strip dibandingkan hari pertama kemarin. Meski begitu, pencapaian 2 hari tes ini terbilang impresif untuk pembalap asal Spanyol tersebut. Dia berhasil lebih cepat dari 10 pembalap yang lebih senior darinya. Adapun posisi peringkat kedua dihuni oleh Fabio Quartararo. El Diablo mulai menunjukkan tajinya sejak mulai sesi siang hingga sore berakhirnya sesi tes Sakedon. Quartararo meroket ke peringkat 2 dan hanya berselisih 0,283 detik dari Espargaro. Hasil tersebut semakin terasa positif untuk garasi Yamaha, sebab rekan setim barunya, Alex Rins juga mampu finish 5 besar. Rins finish di peringkat keempat dengan selisih 0,409 detik dari pembalap tercepat hari ini.
Kemudian disusul Dani Pedrosa yang melengkapi posisi 5 besar. Sedangkan dari kubu Honda, mengalami penurunan. Setelah kemarin sang test rider Stefan Bradl finish di urutan keempat, hari ini posisi terbaik pembalap Honda ada di peringkat 6 yang dipegang oleh Joan Mir. Mir lebih lambat 0,846 detik dari Espargaro. Pada sesi Sakedon tes ini, Ducati dan Aprilia hanya bisa menurunkan pembalap penguji mereka. Michele Pirro dan Lorenzo Savadori masing-masing berada di 2 peringkat terbawah. Berikut hasil tes shakedown hari kedua. And wanna hate this, although we show up.